Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang komitmen. Dalam perspektif organisasi, komitmen merupakan sikap individu terhadap organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. O'Reilly menjelaskan mengenai komitmen, yaitu sebuah kelekatan secara psikologis yang dirasakan oleh seseorang terhadap organisasinya. Hal ini akan merefleksikan derajat di mana individu mampu menginternalisasi karakteristik dan perspektif dari organisasinya. Kenapa begitu? Karena ternyata komitmen itu bisa komitmen terhadap Tuhannya, komitmen terhadap organisasinya, komitmen terhadap perusahaannya. Kalau dalam beragama berarti komitmen itu seberapa keberpihakannya kita terhadap nilai-nilai keagamaan, terhadap organisasi. Jadi seberapa keberpihakannya. Komitmen organisasi atau organizational commitment merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti di mana-mana terkait dengan apapun itu, karena akhir dari pergerakan seseorang adalah mereka memiliki komitmen. Menurut Greenberg dan Baron, karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif, sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan Maudey mengatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian ada beberapa juga yang mengatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi organisasi. Di sisi lain, komitmen organisasi yang tinggi memiliki hubungan negatif dengan tingkat absensi, tingkat turnover, serta tingkat kelambanan. Sedangkan Stairs menyatakan bahwa komitmen berkaitan dengan intensitas untuk bertahan dalam organisasi, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan performa kerja. Sebab untuk performa kerja berkaitan dengan motivasi, kejelasan peran, dan kemampuan karyawannya. Mayer dan Allen merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berbagai organisasi sebagai suatu konstruksi psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Seseorang melakukan tugas dan pekerjaannya dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya. Kebutuhan seorang dapat terpenuhi dalam bentuk fisik dan non-fisik. Di antara kebutuhan non-fisik adalah kepuasan kerja, yang dalam hal ini dapat diukur melalui beberapa hal, antara lain yang diterima saat ini, yang seharusnya diterima, perbedaan antara yang seharusnya diterima dengan yang diterima saat ini. Semakin kecil perbedaan antara yang diterima dengan yang seharusnya diterima, maka akan semakin besar kepuasannya. Meskipun demikian, standar kepuasan kerja tidak bisa disamakan satu sama lain atau satu orang dengan orang lain, karena memang persoalannya cukup kompleks. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Jadi setiap individu akan memilih tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang ada pada dirinya. Makin kuat tekanan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan, maka akan semakin kuat pula usaha-usaha untuk menyelesaikannya. Kemampuan menyelesaikan tugas tersebut akan melahirkan kepuasan psikologi yang positif.
Besar kecilnya kepuasan kerja seseorang biasanya tergantung dari ada tidaknya stimulus atau motivasi dari organisasi dari perusahaan tersebut atau jika perorangan dari pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Robbins, komitmen organisasional didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada organisasi tertentu beserta tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson berpendapat bahwa komitmen organisasional adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut. Sementara menurut Kinichi, komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seseorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terkait dengan tujuan-tujuannya. Menurut Baron, bahwa komitmen organisasional memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu continuance komitmen, yaitu komitmen pada organisasi yang didasari pertimbangan untung rugi dan ketersediaan pekerjaan lain. Yang kedua, affective komitmen, yaitu komitmen pada organisasi yang didasari pertimbangan adanya kecocokan nilai-nilai pribadi dengan organisasi. Yang ketiga, normatif komitmen, yaitu komitmen pada organisasi yang timbul karena adanya pengaruh atau tekanan dari luar karyawan. Glasser menemukan bahwa orang mencari pengakuan atau penghargaan atas hasil kerja dan gagasan-gagasan mereka. Terpenuhinya unsur-unsur motivasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Untuk itu, makin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka akan semakin tinggi pula loyalitas atau organization commitment karyawan yang otomatis terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Semakin tinggi kepercayaan seseorang manajer kepada bawahannya, salah satu dari unsur motivasi dapat meningkatkan komitmen organisasi yang bersangkutan dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Komitmen organisasi sebagai latent variabel menjelaskan bahwa karyawan mempunyai kewajiban untuk loyal kepada perusahaan karena dengan kesetiaan yang dimiliki oleh karyawan akan sangat berdampak pada kinerja perusahaan. Komitmen dalam pandangan Islam, kita membahas mengenai seorang muslim didasarkan atas prinsip iman, Islam, dan ihsan. Karenanya dengan ketiganya Islam dibangun dan ditanamkan pada setiap pemeluknya. Keimanan merupakan komitmen seseorang dari aspek afektif yang melibatkan kepercayaan dan keyakinan, rasa takut dan rasa cinta. Namun mengedepankan sisi afektif ruhaniah dan mengesampingkan sisi rasionalitas akan menumbuhkan sikap fanatisme dalam beragama. Dampaknya seseorang menjadi seimbang dan sulit untuk paham, ingin bertindak, beramal tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Berat sebelah dan memberikan pertimbangan atau penilaian dan seperti hendak bergerak tetapi tidak tahu bagaimana menyusun langkah-langkah tersebut. Muslim yang sempurna, muslim yang baik sebenarnya adalah yang hatinya selalu terjaga, batinnya selalu terbuka, mampu menangkap keagungan ciptaan Allah, memahami akan munculnya berbagai perbedaan, meyakini bahwa tangan Allah yang tak terlihatlah yang menggerakkan semesta alam ini dan segala unsur-unsurnya. Melihat tanda-tanda kekuasaannya akan membuat iman seseorang muslim menjadi semakin bertambah, ibadah dan zikirnya semakin khusyuk dan tawakalnya kepada Allah juga semakin teguh.
Ia akan selalu taat kepada Allah dalam setiap perkaranya, menjaga diri dari batasan larangan-larangan Allah, serta menunaikan seluruh perintah-perintahnya yang setiap individu itu mampu untuk melakukannya. Jadi dalam Islam, komitmen berarti seberapa besar keberpihakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa kuat cengkraman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, supaya kita menyembah kepada Allah. Jadi komitmen berarti dalam Islam adalah seberapa besar keberpihakan kita terhadap Allah untuk beribadah kepadanya. Semakin kuat kita melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu, berarti semakin kuat juga komitmen seseorang itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita kaji hari ini. Mari kita diskusikan lebih jauh lagi agar dapat menemukan berbagai macam nilai yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ingat juga, kita akhir dari perjalanan kita adalah harus lebih baik. Ingat di surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhir kita harus lebih baik dari awal kita. Nah, salah satunya tadi yang kita sampaikan, jangan pernah lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah menata perbuatan, menata hati, menata fikir agar semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan semuanya adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kecintaan itulah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pandangan Islam terhadap komitmen. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang kebenaran, dan kita berusaha untuk mencari kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.